Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oktiari Sukma dari kelas 1H PGSD. Di sini saya sedang melaksanakan UTS agama saya, di mana saya diberikan 5 soal dari Bapak Andi Idham. Soal pertama akan saya bacakan, yaitu apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama, dan kenapa manusia butuh agama? Baik, penjelasan pertama, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan paling sempurna, berasal dari keturunan Adam yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah disempurnakan bentuknya, maka ditiupkanlah ruh ke dalamnya sehingga dapat bergerak dan menjadi manusia yang seutuhnya dan sempurna. Manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu selama 9 bulan lamanya. Di sana terdapat proses perkembangan mulai dari 1 hingga 9 bulan. Pada akhirnya lahirlah ke dunia dengan sehat dan sempurna. Banyak pandangan dan aliran yang mempelajari manusia. Di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan beberapa kata atau istilah manusia, seperti Bashar, Anas, Al-Insan, dan Bani Adam. Pada awalnya manusia dijadikan seorang diri, kemudian Allah menjadikan istrinya dari bahan yang sama. Dari kedua jenis manusia inilah Allah mengembangbiakan keturunannya hingga jumlahnya menjadi amat banyak dan terdapatlah kita. Untuk kenapa manusia butuh agama? Karena kefitraan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama adalah kebutuhan fitrah tersebut untuk manusia. Kebutuhan akan agama tidak dapat digantikan oleh kemampuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Juga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek materi. Ada beberapa argumen yang bisa meyakinkan kita mengapa agama sangat dibutuhkan manusia. Yang pertama, agama merupakan landasan moral bagi manusia tersebut. Karena jika seorang manusia tidak memiliki landasan tersebut, bagaimana mereka bisa mengatur moralnya? Yang terakhir, manusia itu sangat butuh nasihat, karena agama itu merupakan salah satu nasihat untuk diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi, sebenarnya ada 4. Salah satunya juga agama merupakan sumber kebebasan, serta agama sebagai sumber kebenaran mutlak. Dan agama juga sebagai sumber informasi tentang hal-hal gaib seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena manusia juga merupakan hal gaib. Jadi agama merupakan sumber informasi tentang hal gaib tersebut. Baik, yang kedua adalah apa yang menjadi sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah sesuatu yang melahirkan dan menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat apabila dilanggar, mempunyai sanksi dan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata, sehingga sumber ajaran Islam dapat menjadi acuan atau pedoman dalam syariat Islam. Sumber-sumber ajaran Islam terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah puncak dan penutup wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan kepada manusia, berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Struktur pembagian Al-Quran yaitu ada ayat, surat, dan ruku, serta makiyah, madaniyah, dan juz serta munzil. Sejarah penurunan Al-Quran yaitu ayat Al-Quran turun secara berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Para ulama membagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang kedua ialah hadis. Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Setelah mengalami perluasan, makna dapat disinonimkan sebagai sunnah. Dijelaskan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 65. Hadis terbagi menjadi 4, yaitu sahih, hasan, dhaif, dan madlul. Lalu ada ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang sebenarnya yang dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu
untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat orang tersebut mempunyai akal sehat serta pertimbangan yang matang. Jenis ijtihad dibagi menjadi 3, yaitu ijma, qiyas, dan ihtisan. Lalu lanjut untuk yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan kerangka ajaran Islam? Kerangka ajaran Islam terbagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ialah ikatan atau sangkutan keyakinan. Akidah secara teknis berarti keyakinan atau iman. Adapun iman berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Selanjutnya yaitu syariah. Syariah ialah jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariah memberikan kepastian hukum seperti ibadah dan muamalah. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak berarti budi pekerti, peringai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah yang terpuji dan akhlakul mazmumah yaitu tercela. Lanjut kepada nomor 4, yaitu apa yang menjadi ruang lingkup ajaran akidah. Hasan al-Banna pernah mengatakan bahwa ruang lingkup akidah yaitu ilahiyah, nubuwah, serta ruhuniyah dan sami'iyah. Yang pertama adalah ilahiyah. Ilahiyah ialah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat, dan yang lain-lainnya. Serta yang kedua ada nubuwah. Nubuwah ialah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, termasuk mengenai kitab Allah, mujizat, serta keramat. Dan yang ketiga ialah ruhaniyah. Ruhaniyah ialah pembahasan yang berhubungan dengan alam, metafisika, malaikat, jin, dan iblis. Dan yang terakhir, sami'iyah, ialah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui lewat sama'i. Maksudnya ialah melalui dalil, nakil berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, untuk yang kelima ialah apa perbedaan Nabi dan Rasul, serta mengapa kita harus mengimani qada dan qadar. Perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada Nabi ialah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul ialah orang pilihan Allah yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia sebagai pedoman hidup. Sehingga jumlah Rasul yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ada 25 orang. Menurut hadis riwayat Ahmad, jumlah Nabi itu ada sebanyak 124.000 dan di antara mereka termasuk Rasul ada sebanyak 315 orang. Adapun 25 orang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Hud, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Jumlahnya ada 25 orang. Lalu, mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Qada yang pertama saya akan berikan pengertiannya terlebih dahulu. Qada ialah ketetapan hukum dan kehendak yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar ialah penentuan kepastian dari Allah. Iman kepada qada dan qadar merupakan kewajiban bagi seorang yang beragama Islam, karena apabila seorang muslim tidak mempercayai satu hal saja yang terdapat dalam rukun iman, maka seorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Baik, terima kasih. Itu saja video yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan 1 hingga ke-5 soal tersebut. Saya harap dapat membantu teman-teman sekalian serta dapat menjawab UTS saya yang sedang saya laksanakan pada hari ini mengikuti MK Agama Islam dari Bapak Andi Idham. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.